Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bersama Bukun melalui video pembelajaran. Yang kita bahas nanti adalah materi kelas 3, sifat koligatif larutan. Apakah sifat koligatif larutan itu? Untuk menjawab pertanyaan ini akan saya berikan pengantar terlebih dahulu. Kalau kita berbicara masalah larutan, maka nanti di dalamnya akan terdapat zat terlarut dan zat pelarut. Yang kita bahas nanti, zat terlarut adalah zat yang sukar menguap, non-volatil. Sedangkan pelarut yang digunakan tidak harus menggunakan air, bisa zat yang lain. Sifat koligatif ini ada 4 macam, yaitu meliputi 1. Penurunan tekanan uap, delta P. 2. Kenaikan titik didih, delta TB. 3. Penurunan titik beku, delta TF. Dan tekanan osmotik. Saya berikan gambaran aplikasi apa dalam kehidupan sehari-hari sifat koligatif itu. Contohnya, 1. Dalam suatu daerah yang mempunyai musim dingin, kalau menggunakan radiator mobil pendingin menggunakan air, maka nanti air itu akan membeku. Nah, supaya air itu tidak membeku, maka ditambahkan zat pendingin yaitu etilen glikol. Nah, etilen glikol ini fungsinya adalah menurunkan titik beku. Jadi kalau misalkan titik beku air itu 0 derajat Celcius, jika ditambahkan etilen glikol, maka titik bekunya akan turun di bawah 0 derajat Celcius, sehingga kalau mobil dijalankan di daerah yang bermusim dingin, pada saat musim dingin, maka air pendingin itu tidak akan membeku. Contoh yang kedua, bagaimana salju itu bisa dicairkan di jalan raya? Maka salah satu cara yaitu dengan menaburkan garam NaCl. Misalkan salju itu mempunyai titik beku min 5 derajat Celcius, maka kalau ditaburkan garam NaCl, titik beku akan turun sekitar min 18 derajat Celcius. Tapi kalau menggunakan NaCl itu ada efek sampingnya, yaitu terjadi korosi. Maka bisa digunakan campuran larutan yang lain, yaitu CaCl2 dan MgCl2 yang tidak menimbulkan korosi. Nah, ini akan memberikan titik beku yang lebih bagus lagi daripada NaCl, jadi lebih rendah lagi, sehingga nanti salju bisa dicairkan. Kita bahas pengertian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif adalah sifat yang bergantung pada jumlah partikel pada konsentrasi zat terlarut, tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Jadi artinya begini, tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Jenis zat terlarut dapat berupa senyawa ionik dan senyawa kovalen. Senyawa ionik contohnya garam dapur, KCl, kovalen polar contohnya H2SO4. Nah, senyawa ini akan memberikan larutan elektrolit. Jadi dapat terurai menjadi ion-ionnya. Atau zat yang terlarut ini bisa berupa molekul netral yang nanti akan membentuk larutan non-elektrolit. Sifat koligatif tadi tidak tergantung pada jenis zat terlarut, apakah dia berupa larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit,
itu akan memberikan sifat yang berbeda. Karena apa? Zat yang bersifat elektrolit itu akan memberikan jumlah yang lebih banyak meskipun jumlahnya sama dengan zat non-elektrolit. Sedangkan zat yang elektrolit nanti masih dibedakan lagi apakah dia bersifat elektrolit kuat ataukah dia elektrolit lemah. Jika berupa elektrolit lemah, maka dia tergantung dari harga derajat ionisasinya. Jadi bisa disimpulkan sifat koligatif tidak bergantung pada jenis zat terlarut meskipun dia elektrolit maupun non-elektrolit, maka nanti tidak ada permasalahan. Yang dipermasalahkan nanti adalah bergantung pada jumlah partikel atau konsentrasi zat terlarut. Saya berikan beberapa contoh partikel zat terlarut. Contoh molekul netral: glukosa, urea, sukrosa, atau naftalena. Nah, molekul netral ini akan mempunyai harga alfa sama dengan 0, jadi dalam larutan nanti dia akan bersifat non-elektrolit. Contoh elektrolit kuat: NaCl, NaOH, asam sulfat, H2SO4, kalium nitrat, KNO3, dan lain sebagainya. Jika berupa elektrolit kuat akan mempunyai harga alfa sama dengan 1, dia akan terurai sempurna. Contoh elektrolit lemah: asam asetat CH3COOH, asam benzoat C6H5COOH. Nah, elektrolit lemah ini mempunyai harga alfa kurang dari 1. Berikutnya kita perhatikan gambaran tentang jumlah mol zat terlarut. Jadi tadi didefinisikan bahwa sifat koligatif sifat yang tergantung pada jumlah mol zat terlarut. Jika kita melarutkan 1 mol glukosa dalam 1 kg air, karena glukosa itu adalah zat non-elektrolit, maka jumlah mol yang terlarut sebesar 1 mol. Berikutnya, jika kita melarutkan 1 mol NaCl dalam 1 kg air, NaCl adalah elektrolit kuat, dia akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. NaCl tadi 1 mol, maka menghasilkan Na+ sebesar 1 mol, ion Cl- sebesar 1 mol, maka jumlah mol yang terlarut seluruhnya itu adalah 1 mol Na+ dan 1 mol Cl- berjumlah 2 mol. Jika kita melarutkan 1 mol asam asetat dalam 1 kg air, asam asetat tadi termasuk elektrolit lemah, misalkan dia mempunyai alfa 0,6. Asam asetat akan terurai menjadi CH3COO- dan ion H+. Jika mula-mula CH3COOH 1 mol yang bereaksi 1 kali 0,6 kita kalikan dengan alfa, jadi yang bereaksi adalah 0,6, masih ada sisa CH3COOH sebesar 0,4 mol, CH3COO- sebesar 0,6 mol, H+ yang dihasilkan sebesar 0,6 mol, maka jumlah mol total yang terlarut itu adalah 0,4, kita tambahkan 0,6, kita tambahkan lagi 0,6, maka berjumlah 1,6. Jadi dari gambaran di sini bisa kita lihat sifat koligatif tergantung dari jumlah mol zat terlarut. Sehingga nanti misalkan kita membahas titik didih larutan, titik didih larutan NaCl yang jumlah molnya lebih besar nanti akan mempunyai titik didih yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan titik didih
CH3COOH yang terlarut sebesar 1,6 tadi. Glukosa akan mempunyai titik di D yang lebih rendah karena glukosa jumlah mol zat terlarut lebih kecil, hanya sebesar 1 mol. Kemudian untuk titik beku, prinsipnya makin besar zat terlarut, maka nanti titik bekunya akan lebih rendah. Jadi NaCl nanti mempunyai titik beku lebih kecil jika dibandingkan dengan asam asetat. Asam asetat akan mempunyai titik beku yang lebih rendah lagi. Jadi itu pengertian atau definisi dari sifat koligatif. Sifat yang hanya tergantung dari jumlah mol zat terlarut, tidak tergantung pada jenis zat terlarut. Jadi jenis zat terlarutnya bisa berupa zat elektrolit maupun zat non-elektrolit. Kita bahas sifat koligatif yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Besarnya tekanan uap bergantung pada jenis zat dan suhu. Karena yang kita bahas nanti adalah zat terlarut, zat yang sukar menguap. Nah, pada umumnya zat yang sukar menguap itu mempunyai gaya tarik antar partikel relatif besar, sehingga nanti tekanan uapnya akan turun. Berbeda dengan zat yang mempunyai gaya tarik partikel lemah. Jika gaya tarik partikelnya lemah, berarti mudah menguap. Jadi bersifat volatil, ini akan mempunyai tekanan uap yang lebih tinggi. Contohnya, zat yang mudah menguap itu adalah etanol ether. Perhatikan pengaruh zat terlarut terhadap tekanan uap larutan. Jika ada suatu pelarut murni, contohnya air itu pada tekanan tertentu yang kita simbolkan P derajat, maka dia akan mudah sekali menguap. Tapi jika pelarut murni ini tadi kita tambahkan zat terlarut yang tidak mudah menguap, zat terlarut di sini kita gambarkan bola-bola merah. Karena zat terlarutnya ini tidak mudah menguap, maka dia akan menghalangi pelarut murni itu untuk menguap. Jadi kalau misalkan tadi pelarut murni itu mempunyai tekanan uap yang lebih tinggi karena adanya zat terlarut, maka nanti tekanan uapnya ini akan lebih rendah. Jadi partikel zat terlarut ini menghalangi partikel pelarut untuk menguap. Jadi kalau misalkan bisa kita hitung jumlah partikel air ini mula-mula sebanyak 8, jika ditambahkan zat terlarut yang tidak mudah menguap, maka jumlah zat yang menguap itu akan berkurang. Kita hitung jumlahnya berkurang, tadi 8, ini ada 6. Sehingga nanti tekanan uapnya akan turun. Tekanan uap larutan kita simbolkan P. Sehingga bisa disimpulkan makin banyak partikel zat terlarut, makin terbatas pergerakan partikel pelarut, sehingga jumlah partikel pelarut yang menguap makin sedikit. Akibatnya pada suhu yang sama, tekanan uap larutan menjadi lebih rendah dari tekanan pelarut murninya. Tadi dijelaskan adanya zat terlarut menyebabkan tekanan uap larutan menjadi turun. Tekanan uap larutan lebih rendah dari tekanan uap pelarut murni. Selisih antara tekanan uap pelarut dan tekanan uap larutan disebut penurunan tekanan uap atau delta P. Menurut hukum Raoult, tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol pelarut kali
tekanan uap pelarut murni. Jadi dirumuskan P sama dengan XP kali P derajat. Delta P sama dengan P derajat dikurangi P. XP tadi itu adalah fraksi mol pelarut. XP sama dengan mol pelarut dibagi total mol pelarut dan mol terlarut. Fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut dibagi total mol terlarut dengan mol pelarut. XT ditambah XP sama dengan 1. Jadi XP itu sama dengan 1 dikurangi XT. Rumus ini kita masukkan P ini sama dengan XP kali P derajat, kita masukkan ke rumus delta P. XP sama dengan 1 min XT, kita masukkan semuanya sehingga kita dapatkan rumus delta P sama dengan XT kali P derajat. Jadi kita mendapatkan dua rumus, tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol pelarut kali tekanan pelarut murni. Delta P atau penurunan tekanan uap sama dengan fraksi mol terlarut kali tekanan uap pelarut murni. Contoh soal. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 25 derajat Celcius adalah 32 cm Hg. Tentukan penurunan tekanan uap larutan 46% berat urea. Jika diketahui MR urea 60, pertanyaan B, tentukan tekanan uap larutan. Kita tuliskan dulu yang diketahui, tekanan uap jenuh air murni. Kita simbolkan P derajat 32 cm Hg, berat urea 46% berat urea. Kalau kita standarkan berat larutannya adalah 100 gram, maka berat ureanya 46 gram. Berat airnya 100 gram standarnya tadi dikurangi 46 sama dengan 54 gram air. MR air 18. Yang ditanyakan penurunan tekanan uap larutan delta P. Pertanyaan B, tekanan uap larutan P. Kita simbolkan P. Jadi hitungannya delta P sama dengan XT kali P derajat. XT-nya kita masukkan NT dibagi dengan mol total NT dan NP. Sedangkan kita hitung NT tadi, zat terlarutnya urea 46, kita bagi dengan 60, jadi NT itu adalah mol ya. Jadi gram dibagi dengan MR, kita dapatkan 0,77, dan MP-nya 54 gram air ini kita bagi dengan 18, kita dapatkan 3 mol. Kita masukkan dalam rumus delta P. Ini tadi kita dapatkan 6,5. Tekanan yang B, pertanyaan B, tekanan uap larutan P itu adalah tekanan uap pelarut murni dikurangi delta P. Jadi kita dapatkan tekanan uap larutan 25,5 cm Hg. Contoh soal 2. Hitunglah tekanan uap larutan yang mengandung 29,25 gram NaCl dalam 750 gram air pada suhu 22 derajat Celcius jika tekanan uap air murni pada suhu 22 derajat Celcius adalah 20 mm Hg. Kita tuliskan yang diketahui. Berat NaCl 29,25 gram, MR-nya 58,5, maka NT-nya 29,25
dibagi 58,5 kita dapatkan 0,5 mol. Berat air 750 gram, kita dapatkan NP-nya 750 dibagi MR-nya 18, 41,67. Tekanan uap air murni P derajat 20 mm Hg. Yang ditanyakan tekanan uap larutan P. Kita langsung menggunakan rumus P sama dengan XP kali P derajat, kita masukkan nilai XP-nya. Nah, karena di sini yang kita larutkan itu adalah NaCl. NaCl adalah zat elektrolit, berbeda dengan soal nomor 1 tadi yang kita larutkan adalah non elektrolit, jadi kita menghitungnya langsung. Kalau yang kita larutkan zat non elektrolit NaCl adalah elektrolit kuat, maka perlu dihitung jumlah mol dalam larutan. Jadi kita ingat tadi definisi dari sifat koligatif tergantung dari jumlah mol zat terlarut, tidak tergantung dari jenis zat terlarutnya. NaCl terurai menjadi Na plus dan Cl min. Na plusnya 0,5 mol, Cl min-nya 0,5 mol. Jadi NT-nya kita jumlahkan, kita dapatkan 1 mol. Jadi tekanan uap larutan kita masukkan dalam rumus ini tadi, XP kali P derajat NP dibagi NP plus NT kali P derajat, kita masukkan ke dalam rumus ini, kita dapatkan tekanan uap larutan 19,53 mm Hg. Sampai di sini dulu penjelasan Bukun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video berikutnya.